Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia diminta untuk mulai membangun industri tabung oksigen sendiri pada tahun ini. Hal tersebut diperlukan untuk penanganan medis pasien COVID-19 akibat lonjakan signifikan kasus pandemi dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah Indonesia diminta untuk mulai membangun industri tabung oksigen sendiri pada tahun ini. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan tabung oksigen medis sangat diperlukan untuk penanganan pasien COVID-19 yang mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Para pengamat mengungkapkan bahwa pemerintah dapat menyediakan sejumlah insentif kepada para pelaku usaha dalam negeri untuk melakukan kegiatan usaha produksi tabung oksigen, di mana bentuk insentifnya dapat berupa pinjaman, fasilitas keringanan, perpajakan, dan sebagainya. Seperti diketahui, kebutuhan akan tabung oksigen medis tengah mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat dalam 3 pekan terakhir. Bahkan sebelumnya pihak Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia mencatat, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk penanganan pasien COVID-19 telah mencapai 95%, terutama di wilayah dengan status zona merah. Adapun pertumbuhan permintaan yang terjadi di tanah air masih bergantung pada pasokan tabung oksigen dari luar negeri, di mana pihak Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa hingga saat ini, seluruh tabung oksigen medis yang digunakan di dalam negeri masih berasal dari impor. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan kita akan membahas topik urgensi membangun industri tabung oksigen medis. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Trubus Rahadiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Langsung saja kita sapa. Pak Trubus, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas, ya sehat selalu mantul. Baik, terima kasih Pak Trubus sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kebutuhan tabung oksigen medis terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir, Pak Trubus, seiring dengan lonjakan kasus baru COVID-19 di Indonesia. Bagaimana Anda melihat dari sisi urgensi, Pak, membangun industri tabung oksigen medis di tengah pandemi seperti saat ini? Iya, kalau menurut saya dari si aspek urgensinya tentu ini segera harus dilakukan karena kita selama ini sangat ketergantungan pada impor gitu loh. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini, maka tentu kelangkaan terjadi karena apa? Karena permintaannya sangat tinggi. Tentu kan ini terkait dengan teori supply demand kan gitu. Jadi oleh karena permintaan yang tinggi akibat pandemi COVID, sehingga pemerintah perlu membuat satu kebijakan di mana industri-industri lokal itu diarahkan untuk bisa memproduksi tabung oksigen itu, karena selama ini keberadaannya lebih bersifat hanya komplementer gitu loh. Dan industri itu kan dulu juga kita sudah banyak memproduksi tabung oksigen, tetapi waktu itu lebih banyak disumbangkan, malah pernah kita sumbangkan ke India juga pernah gitu ya. Jadi ini menurut saya satu langkah yang penting di mana kemudian di samping dengan adanya industri ini akan menyerap tenaga kerja tentunya, tetapi juga memberi harapan kepada para pelaku usaha yang selama ini kurang tertarik terhadap industri jenis ini. Karena apa? Karena memang pemerintah sendiri juga dukungannya sangat lemah, dan di satu sisi juga oleh adanya pandemi COVID ini kelihatannya pemerintah gagap bingung gitu ya, harus bagaimana, karena tiba-tiba permintaan oksigen ini sangat tinggi sekali gitu, dan ini yang menyebabkan kemudian pemerintah terburu-buru mengeluarkan satu kebijakan dalam hal ini untuk segera membangun industri tersendiri gitu. Nah, untuk itu dalam hal ini tentu tak mudah di dalam implementasinya, karena tentu harus berkoordinasi, di mana Kementerian Perindustrian sebagai leading sektornya tentu harus berkoordinasi dengan para pelaku usaha maupun stakeholder. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri, di mana kemudian ketika semua kebutuhan oksigen seperti DKI Jakarta diarahkan 100% untuk keperluan pembangunan, istilahnya pengadaan ya, keperluan COVID, maka yang terjadi kemudian ada hal masalah distribusi juga menjadi masalah. Ada kelelahan di mana SDM-nya harus kerja mati-matian 24 jam, dan Pemprov DKI misalnya harus minta bantuan kepada Kodam ataupun instansi lain dalam hal distribusi maupun kaitannya dengan ini pengadaannya. Saya rasa itu, Mas.
Baik, untuk membangun industri tabung oksigen medis, Pak Trubus, ini tampaknya lebih ke arah untuk jangka menengah dan jangka panjang begitu. Sementara kebutuhan dari tabung oksigen medis di Indonesia ini sangat dibutuhkan cepat begitu, segera dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat upaya pemerintah dalam pemenuhi kebutuhan sampai sejauh ini, Pak, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, salah satunya dengan berencana melakukan impor tabung gas oksigen medis ini? Iya, ini untuk kebutuhan jangka pendek, artinya dalam konteks skenario planning gitu ya. Jangka pendek ini tentu kemudian pemerintah kelihatannya hanya mengandalkan pada impor karena memang tidak bisa membuat secepat mungkin tabung-tabung gas itu karena harus melakukan melakukan perluasan terhadap industri-industri yang selama ini sudah ada, tetapi memang hanya memproduksi sangat relatif kecil ya, karena memang waktu itu tidak dibutuhkan. Nah inilah sebenarnya pemerintah sejak awal saya melihat tidak ada perencanaan yang matang terkait dengan ekses ataupun dampak dari keberadaan COVID ini. Setidaknya di samping persoalan obat, tentu kemudian persoalan oksigen menjadi masalah. Nah, karena itu catatan kemarin karena adanya 63 orang yang meninggal di daerah istimewa Jakarta di sebuah rumah sakit karena kekurangan oksigen, ini kemudian di rumah sakit yang lain ternyata terjadi seperti itu. Begitu kita menerapkan PPKM darurat dan terjadi ledakan COVID, maka kemudian kebutuhan atas oksigen ini menjadi konkret, itu menjadi nyata. Yang selama ini pemerintah memandang sebelah mata terhadap keberadaan industri tabung oksigen. Nah karena itu menurut saya berbagai kebijakan yang ada sekarang mau tidak mau selain impor memang harus juga melakukan satu langkah-langkah yang sungguh-sungguh, terutama tentu kemudian memproduksi sendiri melalui UMKM yang ada dan beberapa industri yang sudah berjalan atau yang existing sekarang ini. Nah itu tinggal diperbanyak lagi, ditingkatkan, digenjot gitu sehingga ada kecukupan lah, ketersediaan yang memadai. Tetapi untuk mengenjot ini tentu pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan insentif dan stimulus sehingga pemerintah, artinya pelaku usaha ini ada daya tarik tertentu gitu loh. Jadi tidak sekedar dalam hal ini diserahkan semuanya pada pelaku usaha, di mana pelaku usaha tanpa diberikan satu dukungan finansial atau dukungan akses ataupun kemudahan-kemudahan. Menurut saya ini yang terjadi selalu seperti itu. Ini pemerintah kan seringkali istilahnya itu melempar handuk kepada para pelaku usaha untuk berusaha sendiri, untuk mengadakan sendiri. Dan di sini sebenarnya peran BUMN sangat penting sebenarnya, di mana kemudian BUMN yang ada ini dengan cepat bisa melakukan satu langkah-langkah terobosan inovatif, tidak saja memproduksi sendiri tapi dengan impor yang segera dilakukan dalam arti karena untuk membeli jangka pendek. Nah kemudian skenario untuk jangka panjang tentu industri ini jadi harus menjadi primadona dalam arti bahwa pemerintah harus membuat satu kebijakan berupa aturan yang jelas, transparan, di samping juga pihak-pihak terkait dalam ini perbankan juga, termasuk juga ketersediaan tenaga kerjanya, karena bagaimanapun juga untuk membuat oksigen ini membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional. Karena itu mungkin diperlukan juga agar para SDM nantinya dari kita ada yang belajar keluar juga untuk mempelajari cara membuat satu tabung oksigen yang secara cepat dan berkualitas tinggi lah. Setidaknya bisa juga nanti diimpor ke ekspor ke tempat lain gitu ya, ke negara lain juga seperti itu maksud saya. Pak Trubus, ada kondisi yang menarik Pak di tengah pemerintah merencanakan melakukan impor untuk tabung oksigen medis begitu. Di beberapa produsen, terutama beberapa perusahaannya juga sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ini mereka menyatakan produksi oksigen dalam negeri mencukupi sehingga tidak perlu impor begitu. Sementara impor dilakukan karena ada kelangkaan terjadi di dalam negeri. Ada yang ketidakmatchan Pak antara data stok yang ada kemudian juga dari sisi kebutuhan. Apakah Anda melihat di sini ada indikasi penimbunan dari tabung oksigen medis ini, Pak Trubus? Kalau melihat kelangkaan di pasaran gitu, kelangkaan di tempat-tempat yang harusnya sudah tersedia, saya melihat memang ini ada potensi di situ, ada penimbunan. Karena kalau tidak, seharusnya apa yang disampaikan data itu benar gitu ya. Artinya
kita patut pertanyakan kalau memang data itu benar, berarti kita tidak perlu lagi mengimpor. Tetapi yang terjadi selama ini kan kita mengimpor ya dengan adanya kebutuhan yang begitu meningkat, karena awalnya kan kebutuhannya sekitar ya 40%, kemudian dinaikkan menjadi 50%, 60%, 80%, akhirnya menjadi 100% gitu. Nah inilah kemudian saya lihat ada peluang-peluang kemudian free rider, penunggang-penunggang bebas yang berusaha mencari keuntungan di situ dengan melakukan penimbunan. Nah ini yang menurut saya perlu juga aparat penegak hukum untuk melihat secara realistis, di mana kemudian apakah kemungkinan itu potensi itu terjadi gitu. Dan saya menduga terjadi karena karena nggak mungkin kalau dalam hal ini memang kesimpang siuran terkait dengan informasi atau data mengenai tabung oksigen ini memang di beredar publik sangat beragam gitu loh Mas. Dan saya melihat memang menyedihkan sekali, miris, di mana kemudian tiba-tiba tidak ada, ataupun tabung gas yang harusnya sudah ada, oksigen sudah ada, dikatakan tidak ada. Dan ini ada semacam gap ya, ada semacam gap informasi, di mana kemudian menimbulkan satu istilahnya panik buying. Di sisi lain memang kemudian masyarakat yang tidak membutuhkan pun akhirnya membeli juga. Lah ini yang menjadi masalah kan, artinya tidak hanya rumah sakit tapi pribadi-pribadi, person-person orang atau individu secara perilaku kemudian mereka melakukan pembelian secara massal. Dan ini ada juga upaya-upaya untuk mencari keuntungan-keuntungan di tengah masyarakat yang buntung gitu, masyarakat yang sekarang ini posisinya dalam posisi yang sangat miris, sangat tragis dan sangat menyedihkan menurut saya gitu loh Mas. Baik, Pak Trubus, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjut.